Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rohaliza dengan NPM 20110311033 akan mempresentasikan mini proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. Studi pada perusahaan sektor industri, pengolahan atau manufaktur yang listing di BEI tahun 2018 sampai 2022. Terdapat banyak negara berkembang di dunia ini, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia terus melaksanakan ekspansi di semua aspek untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Proses ekspansi atau pembangunan tersebut memerlukan suntikan dana yang besar dalam menjalankannya. Salah satu sumber dana dalam proses pembangunan suatu negara berasal dari pajak. Pajak menjadi sumber dana utama dan juga sebagai penopang pembiayaan dari dalam negeri untuk pembangunan negara. Peranan pajak sangatlah penting untuk membantu terciptanya keuangan yang baik bagi negara. Anggaran negara untuk pembiayaan negara dalam pengeluaran dipengaruhi oleh besar atau kecilnya nilai pajak terutang. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat terdapat beberapa sektor utama dalam menopang penerimaan pajak sebesar 279,98 triliun rupiah hingga akhir Februari 2023. Salah satu sektor utama tersebut adalah sektor pada industri pengolahan atau manufaktur. Sektor pada industri pengolahan atau manufaktur tumbuh dengan kontribusi yang paling besar, yaitu sebesar 30,4% terhadap penerimaan pajak. Itulah kenapa saya memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu, apakah return on asset berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance? Yang kedua, apakah debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance? Yang ketiga, apakah sales growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance? Dan yang keempat yaitu apakah ukuran perusahaan atau size berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh return on asset terhadap tax avoidance perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh debt to equity ratio terhadap tax avoidance perusahaan. Yang ketiga, yaitu menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh sales growth terhadap tax avoidance perusahaan. Dan yang keempat, yaitu untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan atau size terhadap tax avoidance perusahaan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori pada penelitian ini adalah agensi teori, di mana teori keagenan atau agensi teori adalah teori tentang perbedaan kebutuhan pada yang memiliki perusahaan dengan manajer perusahaan. Pemilik dari perusahaan disebut sebagai prinsipal dan manajer disebut sebagai agent dalam perusahaan. Pemilik dan manajer yang memiliki perbedaan kepentingan dapat membuat manajer mengacukan keinginan pemilik perusahaan. Hubungan antara teori keagenan dengan tax avoidance adalah agen perusahaan atau manajemen perusahaan akan berusaha untuk melakukan tax avoidance untuk memaksimalkan laba. Pemaksimalan laba tersebut akan membuat manajer mendapatkan bonus ataupun reward atas kerja kerasnya dalam meningkatkan laba. Namun, dari sisi pemilik perusahaan, di mana di sini berperan sebagai prinsipal, umumnya akan berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak guna menjaga citra baik perusahaan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Octavia dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa profitabilitas atau return on asset dan intensitas modal berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan debt to equity ratio dan size tidak berpengaruh. Yang kedua yaitu Boris dan Yohannes pada tahun 2021 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan ukuran perusahaan, leverage, intensitas persediaan, komisaris independen, fasilitas perpajakan, dan intensitas aset tetap tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Yang ketiga yaitu Sarah pada tahun 2019 menyatakan bahwa
debt to equity ratio, kepemilikan institusional, komite audit, sales growth, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan size berpengaruh terhadap tax avoidance. Yang terakhir yaitu penelitian dari Rafika dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa size, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan debt to equity ratio dan intensitas modal berpengaruh terhadap manajemen pajak. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu pengaruh return on asset terhadap tax avoidance. Profitabilitas adalah pendeskripsian performa finansial suatu badan dalam menciptakan penghasilan dari pengelolaan aset atau disebut sebagai return on asset atau disingkat ROA. Profitabilitas perusahaan yang besar akan dilakukan tax planning yang maksimal agar dapat menciptakan pajak yang diinginkan, sehingga peluang melakukan penghindaran pajak akan menurun. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yaitu return on asset berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua yaitu pengaruh debt to equity ratio terhadap tax avoidance. Salah satu mekanisme pemangku dalam meminimalisir masalah keagenan adalah leverage. Penelitian tentang debt to equity ratio atau leverage yang telah diteliti mengenai pengaruh leverage pada tax avoidance menjelaskan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena tingginya nilai dari rasio leverage, yang berarti hutang perusahaan tinggi yang mengakibatkan bunga yang ditanggung perusahaan akan meningkat, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang dari laba yang terkena pajak, agar pajak terutang yang dibayarkan semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kedua yaitu debt to equity ratio atau rasio dari leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis ketiga yaitu pengaruh sales growth terhadap tax avoidance. Jika sales growth meningkat, profit yang dihasilkan perusahaan diperkirakan mengalami kenaikan juga. Profit perusahaan yang merasakan kenaikan artinya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik tax avoidance. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yaitu sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hipotesis yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh ukuran perusahaan atau size terhadap tax avoidance. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan resiko dalam pengelolaan beban pajaknya. Perusahaan yang masuk dalam kategori besar akan mempunyai sumber daya yang besar, maka perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam melakukan tax planning sehingga dapat menekan beban pajak terutang. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat yaitu ukuran perusahaan atau size berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya yaitu model penelitian. Kerangka pemikiran menjelaskan bahwa pengaruh dari return on asset, debt to equity ratio, sales growth, dan size berpengaruh terhadap tax avoidance atau variable independent. Atau variable dependent. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan sumber data. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan atau yang biasa disebut sebagai annual report yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur dipilih karena memiliki kontribusi yang relatif tinggi terhadap perekonomian di Indonesia. Periode pengamatan ini dilakukan pada tahun 2018 sampai 2022. Dan untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sample, di mana purposive sample adalah pengambilan sampel secara tidak acak, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Adapun kriteria pengambilan sampel yang pertama yaitu perusahaan manufaktur
yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan dengan lengkap pada periode 2018 sampai 2022. Yang kedua yaitu perusahaan manufaktur mencantumkan secara lengkap data mengenai semua variabel. Yang pertama yaitu ada profitabilitas atau return on asset. Yang kedua yaitu ada leverage atau debt to equity ratio. Yang ketiga ada sales growth dan ukuran perusahaan selama tahun penelitian. Kriteria yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya. Selanjutnya yaitu untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan pengolahan literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun karya tulis ilmiah yang relevan, dan juga dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dari web Bursa Efek Indonesia atau BEI dan website resmi perusahaan sampel yang terpilih. Selanjutnya yaitu variabel penelitian, variabel dependennya yaitu tax avoidance atau Y, dan variabel independen yaitu return on asset atau X1, debt to equity ratio atau X2, sales growth atau X3, dan size atau X4. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku secara umum, menurut Sugiono tahun 2011. Sedangkan menurut Ghazali, statistik deskriptif menunjukkan jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Sebelum dilakukan uji menggunakan model regresi berganda, terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik dan memenuhi persyaratan teoritis dalam pengujian klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan regresi linear berganda. Regresi ini digunakan untuk mengukur antara lebih dari satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikatnya atau dependen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CETR atau indikator dalam tarif pajak efektif sama dengan alfa atau konstanta ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 dan plus errornya. Metode yang terakhir yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis di sini menggunakan beberapa uji, yaitu yang pertama uji pengaruh parsial atau uji T, selanjutnya ada uji pengaruh simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.